Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bati masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Warta jemaat yang perlu kita perhatikan, halaman 4, yaitu cawisan perjamuan kudus Advent akan diadakan hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020. Akan diadakan pukul 19.00 lewat panduan video di rumah masing-masing. Dan untuk ibadah perjamuan kudus Advent akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020. Akan dilaksanakan serentak pukul 8 pagi dan pukul 17.00 secara online. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, berkaitan dengan adanya kegiatan ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami segenap panitia Natal akan mengadakan basar secara online guna menutupi kekurangan dalam kegiatan Natal tersebut. Adapun menu basar online sebagai berikut: babi kecap seharga 20.000, sempol isi 6 biji seharga 10.000, dan juga ada beras 5 kg. Basar online ini bisa dipesan di masing-masing pengurus kelompok. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang ingin membaca warta jemaat secara lengkap, dapat diakses melalui website GKJW Wiyung. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa kita menanti kedatangan Kristus. Kristus yang telah datang ke dunia sebagai juru selamat. Ia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan diri kita dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dengan senantiasa hidup benar dan berkenan kepada Allah. Mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui pelengkap kidung jemaat nomor 11 bait 1 dan 2. Se
Mari bersama kita memulai ibadah dengan mengambil saat teduh. Masing-masing dalam hati kita mengucapkan demikian. Ibadah minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Advent yang pertama saat ini adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dengan tekun dan setia menyambut kedatangannya di masa Advent ini. Kita sambut tema ibadah minggu saat ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2. Kita masuk dalam panggilan pertobatan. Saya membaca firman Tuhan dari Yeskiel 18 ayat 30b yang demikian. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Mari bersama-sama dengan rendah hati kita datang ke hadirat-Nya yang kudus, mengakui segala dosa kesalahan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan dan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur ketika kembali diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami semakin menyadari akan segala keterbatasan kami, bahwa dalam praktek hidup sehari-hari kami belum bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kami datang memohon pengampunan, karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang maha pengampun. Walau kami sering tidak peduli akan hukum ketetapan-Mu, tetapi kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan, berkat-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami,
sampai detik ini kami boleh merasakannya. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Kepada setiap kita yang sudah mengakui akan segala dosa dan kesalahannya, bersama-sama kita menerima berita anugerah. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan saya baca dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah. Mari kita ungkapkan sukacita pengampunan dengan bersama-sama kita memuji Tuhan kembali melalui NKB nomor 73 bait 1 dan 2. Disilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan, bersama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca, merenungkan, menghayati dan menyampaikan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, lengkapi kami, mampukan kami.
agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh berarti, bermakna bagi kehidupan kami, di dalam kami mengikut Engkau. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat di mana kami sedang membangun ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing saat ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Begini bunyi firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Firman
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Saya berharap panjenengan semua sehat-sehat, baik-baik dimanapun sekarang ini sedang membangun ibadah, baik yang mungkin di Jawa, demikian yang di luar Jawa. Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu pada saat ini menjaga iman dan kekudusan hidup di masa Advent. Saudara-saudara, ketika mendengar istilah siaga satu, apa yang terlintas dalam benak kita? Apa yang terpikirkan oleh kita semuanya? Siaga satu. Begitu. Hampir semua orang bisa mengucapkannya. Tetapi tidak semua dari mereka yang mengucapkan itu bisa membuktikannya. Yang jelas istilah siaga satu sangat berkaitan dengan kewaspadaan. Keadaan berjaga-jaga. Sedia berbuat sesuatu setiap saat. Tidak lengah, tetap sadar. Nah, itu yang sering disebut dengan siaga satu. Istilah siaga satu biasanya diterapkan pada keadaan yang berkaitan dengan situasi bencana atau apapun yang bersifat ini bahaya. Bisa bencana, bisa situasi politik ini berbahaya, maka siaga satu. Bagaimana halnya jika keadaan siaga satu ini juga diterapkan dalam kehidupan iman kita, dalam kepercayaan kita mengikut Tuhan? Bagaimana jika keadaan itu juga diterapkan di masa-masa Advent? Ya, mari siaga satu. Dalam banyak hal memang tidak persis sama Bapak Ibu Saudara. Istilah siaga satu dalam konteks tanggap bencana tentunya diliputi dengan rasa suasana was-was. Suasana yang mengkhawatirkan. Namun harus tetap waspada dan berjaga. Berbeda dengan masa Advent. Sama-sama harus waspada dan berjaga, namun suasananya hati orang beriman diliputi dengan pengharapan dan sukacita. Mengapa? Karena menanti kedatangan Kristus Sang Juru Selamatnya. Dia inilah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent memang sebuah masa penantian. Sering kita mendengar istilah itu. Namun demikian penantian itu bukanlah penantian dalam ketidakpastian. Sebaliknya merupakan masa penantian yang penuh dengan sukacita, yang penuh pengharapan akan perjumpaan dengan Sang Kristus. Memang tidak seorang pun tahu kapan persisnya waktu kedatangan Sang Mesias Anak Manusia itu. Tetapi Dia telah berpesan, Dia telah meminta semua orang untuk siap siaga, berjaga-jaga, menyambut kedatangannya yang pasti terjadi. Itulah saat-saat yang sangat membahagiakan semua orang percaya, bahkan dinantikan oleh banyak orang, ya saat-saat itu. Dalam Injil Markus ditekankan pentingnya berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Sang Anak Manusia itu. Berjaga-jaga bukan sekedar tidak tidur atau diam menanti. Tetapi orang yang berjaga-jaga adalah orang yang siap sedia melakukan apapun yang diperlukan. Namanya berjaga-jaga. Nah, orang yang berjaga-jaga itu menyadari sepenuhnya tentang dirinya, tentang apa yang sedang terjadi di sekelilingnya.
Bahkan orang tersebut juga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan dirinya. Orang yang berjaga-jaga juga sadar betul akan kekuatan dan kemampuannya, termasuk kelemahannya, itu disadari betul. Juga sadar tentang bagaimana harus bersikap dan siap melakukan aktivitas. Karena itu tidaklah berlebihan jika orang yang berjaga-jaga itu bagaikan berada dalam kondisi siaga 1. Kalau pakai istilah tentara, ya ini sedang siaga 1, Pak. Mengapa? Karena situasinya tentu. Dia pun berharap dan yakin bahwa tuannya, yaitu sang anak manusia, pasti datang. Penantian itu sekaligus merupakan pengharapan dan kerinduannya untuk berjumpa dengan sang anak manusia, dan itu pun diisi dengan berbagai aktivitas sebagai wujud kesetiaannya. Kesetiaannya kepada Dia. Salah satu aktivitas bagi orang beriman adalah dengan cara menjaga hidupnya dalam kekudusan dan dalam keadaan tak bercacat hingga kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Orang beriman telah diperlengkapi, Bapak Ibu Saudara, berbagai karunia oleh Tuhan, yang semua itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga kekudusan dirinya. Karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan tidak mampu, atau bahkan beralasan bahwa manusia itu penuh kelemahan. Aku ini siapa sih? Aku bukan orang hebat. Hidup dalam kekudusan dan dalam kehendak Allah itu juga merupakan bukti nyata kesetiaan pada Kristus dan perintahnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang mendasari kesetiaan kepada Kristus dan kehendaknya? Tidak lain adalah kesetiaan Allah pada janjinya, janji pengampunan dan penyelamatan umatnya. Demikian juga janjinya untuk datang yang kedua kali. Dalam bacaan Markus 13 dinyatakan di sana, percaya penuh pada janji-janji Allah itulah yang menjadikan orang beriman, setia berharap menanti kedatangan Kristus. Allah tidak pernah dan tidak mungkin mengingkari janjinya. Hal ini sudah terbukti sejak zaman Perjanjian Lama, khususnya yang telah disaksikan oleh Nabi Yesaya. Dinyatakan, dikumandangkan dengan luar biasa di sana, dengan cetha sekali bahwa Ia akan datang. Kapankah Kristus akan datang? Kedatangan pertama sudah terjadi dalam peristiwa kelahirannya yang kita peringati sebagai hari Natal. Namun demikian Dia berjanji akan datang yang kedua kali, yang tidak seorang pun tahu kapan saatnya. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana Dia akan datang, tidaklah penting. Yang terpenting, Bapak Ibu Saudara, kapanpun Dia datang, manusia dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan siaga 1. Kapanpun Dia datang, kita tidak sedang lengah, bahkan siap mempertanggungjawabkan apapun yang Dia percayakan sebagai sebuah karunia dari Tuhan. Ini waktu yang dinanti oleh orang beriman, karena mereka akan berjumpa dan menyambut kehadiran Kristus Sang Penyelamat dunia itu. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan Minggu Advent yang pertama di tahun 2020. Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Masa Advent bagi orang Kristen merupakan masa untuk mempersiapkan diri menyambut Natal, memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus. Namun sekaligus juga merupakan masa penantian kedatangannya yang kedua kalinya pada akhir zaman.
hal yang terpenting yang tidak boleh dilupakan di masa Advent adalah menjadi masa yang diliputi suasana pertobatan. Suasana pertobatan juga akan menjadi kontrol bagi manusia agar tidak terlena hanya dalam suasana pesta, namun tetap waspada, namun tetap berjaga. Dan salah satu wujud berjaga-jaga atau situasi siaga satu ini adalah dengan berjuang mempertahankan kesetiaan iman kepada Kristus dan sekaligus juga berjuang menjaga kekudusan hidup seperti yang Dia kehendaki, supaya ketika Dia datang yang kedua kalinya tidak kedapatan kita sedang terlena, sedang santai-santai, dan kita kedapatan tidak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Advent telah tiba. Masa berjaga-jaga dan siaga satu juga telah dimulai. Namun demikian, hal ini bukan menjadikan kita berada dalam masa penantian yang penuh kekhawatiran, yang penuh kecemasan dan ketakutan. Sebaliknya, ini merupakan masa penantian yang membahagiakan. Mengapa? Karena kita akan menyaksikan penggenapan janji-janji Tuhan. Apa yang sudah kita persiapkan di Minggu Advent yang pertama ini? Tentunya bukan berbagai keruwetan dan kesibukan mempersiapkan perayaan Natal, lalu menjadikan kita lengah. Kita jatuh dalam perbuatan dosa, kita tidak mampu menjaga kekudusan hidup kita, bahkan melupakan suasana pertobatan yang bisa menjadi kendali hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlena dalam suasana pesta. Ingatlah masa siaga satu, masa berjaga-jaga sedang berlangsung. Pandemi, orang Jawa bilang pagebluk COVID-19, mengingatkan kita semua untuk terus berjaga, menjaga semua, dan tetap berhati-hati. Kita selalu menjaga orang lain dan juga menjaga diri kita, supaya kita bisa melewati semuanya dengan baik. Karena pandemi Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Namun pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk menyambut Dia yang datang. Karena itu saya mengajak semua selamat berjuang, selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Selamat merayakan Natal dengan cara-cara yang kita persiapkan di situasi pandemi ini. Pasti Dia akan selalu menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 76 bait 1 dan 2. Dinantikan
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau nyatakan di dalam kami membangun ibadah pada saat ini Tuhan. Bersama-sama kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama pula kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biarlah sungguh firman-Mu bermakna, berarti. Secara khusus di dalam kami boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan di hari Natal ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai, membersamai setiap kami, walau di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda bangsa kami ini. Kami menyerahkan setiap pribadi umat milik-Mu yang hari ini, yang saat ini sedang membangun ibadah bersama, dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap mereka, sehingga mereka tetap merasakan damai dan sukacita bersama dengan keluarga masing-masing. Kami menyerahkan para warga jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah setiap mereka lewat perawatan medis dokter, obat-obat yang dipakai menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka. Setiap keluarga yang mendampingi, yang merawat, Engkau beri kesabaran untuk terus berpengharapan hanya kepadamu bahwa Engkaulah dokter agung kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bapa memberkati, menambahkan kepintaran, kemampuan, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan, demikian dimanapun mereka sedang berjuang saat ini, Bapa memberkati senantiasa. Biarlah apa yang mereka dambakan selama ini boleh terwujud dengan baik. Demikian setiap keluarga yang merasakan betapa perjuangan mereka berat menghadapi tantangan permasalahan kehidupan, Bapa yang menyertai, menolong setiap mereka, sehingga setiap problema kehidupan boleh diselesaikan dengan hanya berserah dan berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap program gereja. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, agar kami warga jemaat-Mu, majelis jemaat-Mu, para pembantu, pengurus kelompok boleh menjalankan program-program gereja dengan baik. Secara khusus persiapan perayaan Natal yang sedang ditata, dipersiapkan lewat ibadah Natal bersama. Bapa yang menyertai, Bapa memberkati agar ibadah Natal ini boleh berjalan oleh karena pertolongan Tuhan saja. Kami percaya dan menyerahkan sepenuhnya
setiap rencana itu ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah berkat-Mu tercurah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka semua dalam segala tugas karyanya, di dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih rongrongan yang sengaja untuk memecah belah. Tuhan, Engkau yang memberkati agar solusi yang terbaik boleh diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin kami. Kami menyerahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehidupan, kebersamaan, toleransi sungguh boleh menjadi nyata di dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, segala aktivitas dan karya kami, dimanapun kami beraktivitas. Bapa senantiasa memberkati. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jahat jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan melalui PKJ 72, bait 1 dan 2, Siapa Gerangan Sang Raja. Siapa gerangan Sang Raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat. Lekaslah cari Sang Bayi di palungan, dibungkus
Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan yang telah terkumpul hari ini. Dengan bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu ya Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah terkumpul Tuhan. Persembahan yang telah terkumpul pada hari ini Tuhan, bila menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini Tuhan, boleh persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Yesus, kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkannya Tuhan. Bapa, biarlah apa yang boleh kami persembahkan hari ini Tuhan, semua itu hanya karena untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah. Mari bersama undur dari hadapan Tuhan, kembali menjalani kehidupan, berkarya dengan penuh syukur, senantiasa taat, menjadi pelaku firman dan hidup setia bersama Kristus Yesus. Kita akhiri ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 91 bait 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari,
Roh Kudus sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan senantiasa menyertai di dalam cara-cara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin.